saya akan mengekspos satu tema lagi, yaitu apakah benar bahwa kemiskinan dapat diberantas? Menyimak dan membaca visi dan misi dari masing-masing pasangan calon capres dan cawapres yang disodorkan ke publik seluruh rakyat Indonesia untuk memilih lewat pemilu 14 Februari 2024 yang sudah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Visi masing-masing pasangan calon sangat menarik untuk disimak. Visi paslon nomor 1 yaitu Indonesia Adil Makmur untuk semua. Paslon nomor 2 Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045, dan visi paslon nomor 3 yaitu Gerak Cepat Menuju Indonesia Unggul. Yang menarik untuk disimak adalah berbicara tentang kemiskinan. Ketiga paslon tersebut memiliki misi tentang kemiskinan yang kelihatannya menarik untuk disimak, tapi agak sulit untuk dirumuskan dalam standar operasional procedure. Apa saja yang dirumuskan oleh paslon nomor 1 dengan mengatakan mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan, dan mendukung koperasi Indonesia berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global. Sedangkan paslon nomor 2 mengatakan bahwa membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Kata pemberantasan kemiskinan ini yang perlu kita simak dan garis bawahi. Sedangkan paslon nomor 3 memiliki visi hilangnya kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah dari akarnya. Titik koma. Saya tidak tahu, di situ tidak dielaborasi, agak sedikit jauh, cuma kalimatnya seperti itu. Apakah benar bahwa kemiskinan dapat diberantas? Jawaban terhadap asersi atau tawaran ini perlu kita pahami terlebih dahulu. Apa ukuran hidup miskin? Versi yang mana? Bentuk hidup miskin itu seperti apa? Apakah miskin materi, miskin akhlak, miskin tingkah laku, miskin rohani, ataukah sempit berpikir? Dan model pemberantasan sendiri seperti apa? Model yang akan dirumuskan dalam SOP atau Standard Operational Procedure, atau dalam bahasa Indonesia prosedur pelaksanaan yang standar, adalah terlihat dalam uraian misi ketiga dari paslon nomor urut 2, yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Adalah benar sekali bahwa jika pengembangan infrastruktur meningkat dengan pesat dan bagus, maka sentra ekonomi kerakyatan juga turut meningkat. Inilah yang disebut pemberantasan kemiskinan. Contohnya begini, di tahun 1970-an dan 1980-an, sarana jalan dan jembatan, listrik, dan air masih sangat terbatas, khususnya di daerah-daerah yang terpencil. Akibatnya seperti jika petani di pedesaan atau orang tinggal jauh dari daerah perkotaan, ingin membeli bahan bangunan di kota
untuk dimobilisasi atau dipindahkan ke daerah pedesaan atau tempat yang terpencil karena tidak ada kendaraan yang menuju ke desa atau pemukiman warga tersebut, maka terpaksa menggunakan tenaga manusia dan jelas makan waktu, butuh biaya, butuh tenaga karena mengeluarkan fee yang banyak untuk menyewa tenaga manusia. Karena tenaga fisik manusia ini, jika kita menyewa lebih dari 10 orang, maka dia harganya atau tarifnya akan mahal sekali. Nah, itulah model-model SOP yang akan digunakan untuk memberantas kemiskinan. Dalam pemahaman pemberantasan kemiskinan, artinya perlu merubah pola berpikir dari pola konsumtif menuju pola produktif dan pola kerja kreatif. Artinya kualitas hidup bukan berasal dari dana bansos atau keluarga harapan dan lain-lain sebagainya, tapi berbentuk pinjaman modal lunak. Lunak dalam arti menekan suku bunga pinjaman bank atau koperasi atau lembaga-lembaga keuangan yang dibentuk oleh pemerintah sehingga dapat diakses oleh masyarakat atau penduduk atau siapa saja yang ingin membangun usaha yang disebut dengan pola kerja kreatif. Jika angkatan kerja produktif atau penduduk atau warga negara Republik Indonesia sudah mampu membangun pola kerja kreatif, maka hidup miskin akan perlahan berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Contohnya, di negara Cina atau Jepang, mereka memberikan modal kerja kepada penduduk atau warga negara sehingga mereka mampu memanfaatkan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah itu untuk berkembang baik dan membuat kreativitas usaha, sehingga lihat saja negara-negara seperti Cina, Jepang, Korea, bahkan mereka hidupnya lebih PDRB-nya lebih tinggi daripada negara kita. Kita tidak harus bergantung sepenuhnya kepada pemerintah dalam hal bantuan sosial dan lain sebagainya. Kalau uang dari negara kita guras sampai habis untuk dana bansos yang berkepanjangan, maka tingkat kualitas hidup tetap akan sama saja dan tidak berubah. Sedangkan kita butuh perubahan hidup. Katakanlah dana bansos atau yang sejenis sebagai salah satu tiang penopang saja, bukan sebagai gantungan hidup yang sekali-sekali kita akan terlepas dari dana bansos itu. Kenapa? Karena kita sudah memiliki satu ekonomi yang kreatif, artinya kerja kreatif. Kita lihat dalam misi paslon capres-cawapres baik nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Mereka menulis, misalnya paslon nomor 1 menulis mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, serta berbudaya. Untuk mencapai ini hanya lewat pendidikan saja. Sedangkan capres nomor 2 memperkuat pembangunan sumber daya manusia atau SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas. Sedangkan misi daripada Capres 03 dalam membangun manusia Indonesia yang sehat, terdidik, dan sejahtera. Semua ini bisa dicapai hanya melalui pendidikan formal atau pendidikan yang cukup tinggi baru bisa sampai dengan target ini. Jadi mengenai pemberantasan kemiskinan berarti bukan miskin secara materi, tetapi miskin secara pengetahuan, miskin secara cara berpikir, miskin secara bertingkah laku, itu yang disebut dengan miskin. Jika persoalan makan dan minum harus menggantungkan diri kepada pemerintah, maka sampai kapan kita disebut makmur?
atau sejahtera atau terdidik atau sehat dan lain-lain sebagainya seperti yang ditulis oleh paslon capres dan cawapres yang tertuang dalam visi dan misi mereka. Berbicara tentang kemiskinan bukan berarti hanya negara kita saja yang mengalami hal miskin, tetapi negara-negara yang berkembang, banyak negara-negara Afrika yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Tetapi seperti negara-negara lain berhasil keluar daripada kondisi miskin sehingga PDRB negaranya meningkat sangat pesat. Memang berbicara tentang kemiskinan itu agak sedikit unik karena standar atau pola hidup miskin seperti apa tidak dijelaskan. Nanti dalam pelaksanaan pemerintahan itu baru kita tahu, oh ini yang dimaksudkan dengan hidup miskin, karena pemerintah akan memberikan bantuan-bantuan kepada warga atau penduduk yang dikategori miskin dengan pola yang bagaimana. Kita belum sampai ke situ, tapi kita akan tahu kemudian setelah presiden yang baru dilantik.